Apa peranan ibadah hari Minggu? Coba lihat ini, saya tidak tahu apakah saudara bisa menangkapnya bahwa apakah berarti kebaktian hari Minggu tidak ada gunanya? Ternyata ada gunanya. Yang pertama, menurut saya peranan ibadah raya hari Minggu itu sebagai pengajaran umum. Mungkin kalau di kuliah itu namanya kuliah umum. Satu topik dilepaskan pada saat yang sama. Yang kedua, ternyata peranan dari ibadah hari Minggu di mana kita berkumpul bersama-sama dan merayakan kebaikan Tuhan lewat praise and worship kita. Oke? Yang ketiga, ternyata sarana impartasi dari visi pemimpin. Dan selanjutnya, peranan ibadah hari raya Minggu yang keempat adalah memobilisasi umat untuk bergerak. Bukankah itu yang tadi dilakukan? Jadi artinya ibadah Minggu punya peran. Tapi kalau kita bergantung sama hari Minggu saja, maka itu yang jadi tidak sehat. Jadi kalau saudara bilang gini, kok kayaknya saya nggak dapat apa-apa ya? Cek baik-baik. Jangan-jangan masalahnya ini bicara tentang level pengertian. Oke? Nah sekarang saya akan lanjut poin selanjutnya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Saya mau tanya, ini yang ngomong siapa saudara? Ini yang bicara siapa saudara? Yesus. Yesus bilang begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Saya mau tanya, kalau harus kukatakan berarti penting atau tidak? Penting. Saudara tahu tentang kondisinya saat itu? Yesus nggak lama lagi tinggal sama murid-muridnya. Dia mau disalib dan dia nanti akan diangkat. Jadi waktunya udah nggak lama lagi. Tapi yang aneh dia bilang masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yang saya pelajari dari Yesus adalah gini. Kalau saya jadi Yesus saya akan paksa tetap ngomong. Ngerti nggak ngerti pokoknya ngomong dulu. Tapi Yesus bilang masih banyak yang sebetulnya aku mau bilang sama kamu. Tapi ternyata level pengertian kamu belum nyampe. Maka dia menahannya untuk dia tidak melepaskannya. Selanjutnya perhatikan baik-baik. Tetapi apabila, apa saudara? Ia datang, siapa? Yaitu roh kebenaran, roh kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti dengan kata lain, solusi dari Yesus tidak ngomong apa yang sebetulnya dia ingin ngomong adalah begini. Nanti Roh Kudus yang akan ngajar kamu. Saya mau katakan kepada saudara, sudahkah saudara menjadikan Roh Kudus sebagai guru private saudara? Apa yang istimewa dari Roh Kudus? Yang istimewa dari Roh Kudus adalah begini. Roh Kudus itu akan mengajar sesuai dengan tingkat pengertian kita. Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan, apa saudara? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada saudara, terima kasih untuk ibadah hari Minggu. Tapi kalau saudara hanya bergantung untuk membuat rohanimu bertumbuh hanya cuman hadir di hari Minggu, maka bagaimana mungkin saudara bisa bertumbuh dewasa? Artinya, yuk mulai aktifkan Roh Kudus yang di dalam.